Siang ini kita sedang berada di Legaruda. Ya, Bulis bersama dengan Bulis yang luar biasa karena dia adalah salah satu perempuan Indonesia yang ada di Kaledonia yang punya usaha. Dan berkaitan dengan Hari Kartini, kami juga pengen Bulis sharing-sharing. Tentunya berusaha atau menjadi pengusaha di sini bukan satu hal yang gampang, apalagi itu di negara orang, istilahnya seperti itu ya Bulis ya. Mungkin Bulis bisa sharingkan ke kami ini bagaimana usahanya Bulis, bagaimana Bulis memulai usaha ini. Pertama merintis usaha saya jualan di kayak pasar tempel gitu lah kalau di Indonesia, pakai tenda di Riversari. Sampai sekarang sih masih di sana yang nunggu suami. Terus kita pernah nyewa juga, tapi nggak lama kena lockdown berapa kali dulu. Terus sekarang udah ini punya beli sendiri walaupun masih nyicil. Iya. berarti memulainya dari nol. Oke. Itu kan bukan satu hal yang gampang ya Bu ya. Apa yang membuat Bu Lis bisa bertahan? Apakah memang banyak penyuka masakan Bulis atau apa yang membuat Bulis aku terus mau usaha sampai kemudian ya syukur alhamdulillah ya puji Tuhan ini bisa ada ruko ya, ini semacam ruko ya, kita sebutnya apa nih Bulis? Pertokoan gimana ya, plaza, kita bilang plaza. Ini udah plaza dari tempat yang nempel kemudian sekarang sampai ada di plaza di ini itu luar biasa. Apa yang membuat Bulis yakin bahwa dari bisnis yang kecil itu bisa kemudian jadi yang luar biasa seperti ini? Dari pelanggan. Oke. Dari banyaknya pelanggan, terus mereka pengen menikmati makanan yang di tempat yang lebih nyaman. Kalau dulu kan mereka cuma beli sayur makan dibawa pulang. Mereka ya kenapa enggak dicoba gitu lebih, walaupun dengan bersusah payah. Pasti segala sesuatu itu nggak mungkin terus tiba-tiba jadi besar, pasti segala sesuatu itu mulai dari hal yang kecil dulu. Ini juga pasti ada usaha yang luar biasa. Mungkin istilahnya kalau kita itu harus berdarah-darah dulu bisa sampai seperti ini, yang kayak gitu kan Bu. Adakah yang bagi Bulis ketika ibaratnya membangun usaha ini itu hal yang paling Bulis rasakan itu berat, susah atau tantangannya besar? Dari perizinan. Dari kontrol bangunan, kontrol untuk peralatannya. Di sini yang susah itu. Susah, tapi Bulis bisa dapatkan itu karena apa? Itu lama, prosesnya lama sekali. Perlu waktu berapa tahun kira-kira? Dari mulai mengajukan ini sampai selesai 2 tahun lebih. Itu dari pertama katanya udah jadi, pembangunannya ngomongnya cuma 2 bulan, 5 bulan. Itu menunggunya memang harus sabar sekali. Menemukan tempat yang strategis seperti ini dari katakanlah tadi kalau saya dengar Bulis di pasar yang tempel kayak gitu, itu Bulis mesti survei dulu kah? Pertama temen atau ada yang bantu? Ada temen dia tadinya juga mau di sini juga, dia ngasih ide. Tadinya saya juga nggak seberapa berani ngajukan sesuatu yang sepertinya tidak mungkin gitu, ngajukan ke suami itu kayaknya nggak berani. Terus iseng-iseng ngobrol sama suami, kenapa enggak kata dia gitu. Ya udah dicoba aja kata dia gitu. Ya. Akhirnya usaha yang seperti itu memang perlu semangat dan kepercayaan diri. Tentu saja juga didukung dengan tadi Bulis lihat ada pelanggan yang memang menginginkan itu yang pasti yang menguatkan Bulis untuk itu ya. Kemudian meskipun perizinan itu susah, tapi tekad yang besar dan kemauan serta kepercayaan diri yang besar itu akan tetap membuat Bulis semangat seperti ini. Kalau boleh saya tahu, apakah Bulis punya data pelanggannya? Data sih enggak, cuman udah yang biasa udah pasti sering kesini itu udah hampir
seminggu 4 kali gitu. Oh, oke. Seminggu 4 kali artinya ada. apa namanya? Kenal Udah, gitu ya, iya. sudah kenal. Mengenai bahan-bahannya, Bu. Ya, bahan-bahan yang dimasak atau diramu, apakah Ibu Bulis punya kesulitan untuk mendapatkannya? Kesulitan sih enggak sih. Di sini bahannya udah banyak ada. Banyak ya? Bisa dicari. Walaupun dengan harga lebih tinggi lah istilahnya. Tapi menu-menunya yang disajikan itu maksudnya bervariasi atau bagaimana Ibu mengaturnya? Iya, variasi. Kita setiap hari ganti. Pasti ada yang 2-3 ganti daripada hari kemarin. Oh, oke. Berarti setiap hari itu ada menu ganti. baru, Ada menu baru. Oke. Menu istilahnya bukan monoton itu terus gitu enggak. Jadi kalau seandainya mereka datang hari ini makan ini, besok mereka datang bisa makan yang lainnya. Jadi biar mereka supaya datang tiap hari dengan menu yang berbeda. Menu berbeda. Tapi menu-menu khusus Indonesia atau ada? Indonesia. Jadi semua yang dimasak itu menu-menu Indonesia. Indonesia itu kan gede ya. Ibu bisa masak masakan Padang sekali waktu. Boleh hari ini sebutkan ada apa menunya? Hari ini ada nasi goreng, ada mie goreng, ada rendang. Oke. Ada nasi kuning. Terus ada ayam kuluyuk. Mungkin ayam kuluyuk itu sebagian orang nggak seberapa belum ngerti. Belum familiar. Ayam kuluyuk itu kan biasanya Chinese food ya. Ada ayam pakai apa? Pakai kuah nanas itu loh. Oh, oke. Itu mereka kayak ayam kecap itu sama ayam kecap di sini ada, cuman saya pakai kecap asli Indonesia gitu. Itu perbedaannya. Karena itu ada ciri khasnya sendiri, ada rasa sendiri yang kayak berbeda. Nasi goreng. Di sini juga ada nasi goreng, cuman saya pakai kecap Indonesia. Oh, nasi gorengnya apa? Oke. Pastinya untuk ke depan Bulis pingin itu akan lebih sukses lagi. Apa mimpi Bulis setelah ini? Setelah dulunya itu katakanlah di pasar tempel, kemudian sekarang sudah punya ruko sendiri, sudah punya tempat sendiri. Berikutnya apa yang pengennya punya Garuda kedua, oke. Berarti pengen punya cabang. Oke. Ada cabang di mana-mana ya tempat. Bagus. Mimpi. Setidaknya kita mulai mimpi itu dulu, kemudian kita wujudkan. Pertama kali kan ada di pikiran kita, ada di mimpi kita, kemudian kita akan wujudkan itu. Oke, Bu. Mungkin ada tipsnya Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada ibu-ibu yang lain yang ada di Kaledonia Baru ini. Kalau mau berusaha, tipsnya apa? Tipsnya apa ya? Pokoknya pantang menyerah lah setelah setelah udah terjun itu sekalian langsung gitu, jangan setengah-setengah. Jadi istilahnya terjun sekalian terjun, jangan separuh-separuh. Kaki satu yang terjun, satunya diangkat nggak gitu ya? Tapi langsung. Walaupun kalau udah dijalani separuh, ya ayo terus langsung biar supaya gimana caranya biar supaya jadi beneran. Oke, nggak boleh patah semangat. Terus percaya diri, raih mimpi. Itu ya. Yang kedua, Bu, apakah Ibu ada pernah ngerasa bener-bener down? Pernah. Apa yang membuat Ibu kemudian akhirnya berdiri lagi dan bersemangat? Iya, mimpi itu. Pengen mengejar mimpi itu yang membuat saya semangat. Pernah sampai udah nggak punya duit sama sekali sampai bisa. Pernah ngalamin pernah sampai di titik nol sekali itu pernah. Pertama lockdown itu nggak boleh buka dan kita harus bayar apa semua kan harus dibayar. Itu sampai barang-barang nggak ada dan pokoknya semua itu hampir ya Allah gimana rasanya gitu. Tapi terus alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah sini kan. Bagi kita itu alhamdulillah ada. Kita bawa relax aja pokoknya terus. Akhirnya apa yang tadi di zero yang udah down bener-bener Ibu jadi lebih semangat lagi sekarang. Oke. Luar biasa. Oke, Bulis. Kaitannya dengan namanya sebuah usaha. Pasti itu kan perlu modal. Awalnya mungkin pas waktu di pasar tempel modal dari pribadi. Kemudian
menjadi besar seperti ini, pasti kan ada dukungan, ada bantuan. Nah, bagaimana tentang permodalan? Permodalan kita pinjam sama bank tanpa merepotkan dari pihak keluarga suami atau kalau keluarga saya nggak mungkin. Oke. Kita benar-benar dari nol, kita pinjam dari bank, semua dari bank. Oke. Untuk katakanlah orang Indonesia masih bisa dapat dari suami kan. Kalau seandainya saya itu kalau di Indonesia itu PT CP apa CV. terendah CP. CP itu bisa pinjamnya sedikit, terus kita bikin asosiasi sama suami untuk bikin CP itu untuk lebih minjam lebih besar lagi. Yang dalam skala kecil biasanya CV, yang lebih gede itu PT. Kalau PT itu bisa mendapatkan modal yang lebih besar dengan agungan jaminan itu rumah, Bu. Makanya rumah yang ditempatin di sini. Ada berapa tahun itu rumah itu belum lunas juga. Rumah itu selama 20 tahun, masih ada 4 tahun lagi kemungkinan. Itu makanya benar-benar pahit, Bu, rumah yang jadi agunan itu harus benar-benar siang malam pagi sore usaha terus untuk istilahnya untuk membayar apa banknya itulah. Tapi untuk itu pastinya sudah dihitung ya, dalam setiap bulannya harus ada dapat berapa yang itu sudah. Sudah cukup lama dapat pinjamannya dari bank? Di bank sih baru November kemarin, begitu buka kita baru itu semenjak COVID itu udah 2 kali mundur. Seandainya udah harus bayar ini tapi kan belum selesai, kita belum buka, udah dikasih waktu lagi sampai benar-benar buka, baru bank itu kasih kita boleh bayar selama 15 tahun. 15 tahun. Oke. Berarti dukungan dari pemerintah kalau di yang baru cukup juga ya untuk Ibu ya. Luar biasa. Ada lagi katakanlah kaitannya dengan permodalan itu, ketika Ibu mengajukan juga pasti kan ada persyaratan ini itu semuanya bisa terpenuhi ya, maksudnya bisa. Cuman kita kan nggak bisa pinjam terlalu banyak juga, itu harus ada 2 bank juga suamiku pinjam. Dari nama dia, terus nama asosiasi kami berdua juga. Pastinya karena Ibu ada di Nomea, di sini kan ada KJRI ya. Apakah Ibu merasa mendapat dukungan dari KJRI di Nomea ini? Banyak. Contohnya apa Ibu, berapa dukungan? Mereka pesan makanan di sini. Terus sering kali ya, istilahnya kita ada asosiasi lah untuk para pengusaha ya, bukan pengusaha lah istilahnya terlalu keren kalau pengusaha. Tapi setiap orang yang memang berusaha namanya pengusaha, Bu. Jangan usah setiap orang yang berusaha itu dia pengusaha. Iya gimana? Itu ada perkumpulannya kita sama konsulat, jadi ada, kalau kita ada masalah dengan istilahnya bumbu apa kita bisa dipecahkan. Omset setiap hari udah mencukupi kah? Sudah penuhi target atau belum? Artinya kan kalau misalkan kita belum penuhi target, harus ada effort lagi yang harus kita lakukan kan, gitu kan, Bu? Kalau untuk jualan gini aja sih enggak bisa menuhi target. Kalau hari biasa itu mulai hari Selasa Rabu itu nggak banyak orang sekali. Tapi kalau Kamis, Jumat, apalagi Sabtu itu bisa 5 kali lipat hari. 5 kali lipat hari biasa. Berarti kalau hari Sabtu pasti menunya lebih banyak. Kemudian lebih banyak juga jumlahnya, kuantitasnya kayak gitu ya, Bu ya. Ibu nangani sendiri itu semua? Saya dibantu suami dan anak. Kebetulan anak punya surat izin kerja. Jadi dia bisa bantu di sini dengan kontrak yang kerja seperti orang-orang lain. Artinya itu menjalankan bisnis juga, meskipun itu bisnis keluarga kan, yang kayak gitu kan. Cuman setiap hari Sabtu anakku, tapi kalau hari biasa enggak. Gitu.
Oke. Kalau tidak bisa misalkan untuk membantu meringankan beban, misalkan memasak itu kan, ya saya juga perempuan pasti tahu lah memasak, apalagi kalau menyediakan berbagai macam menu kayak gini kan pasti kita butuh ibaratnya tenaga kasar lah yang membantuin. Kalau di sini bagaimana Bu? Kalau untuk bayar orang masih belum bisa mencukupi. belum mencukupi. Jadi itu dilakukan sendiri. Iya. Luar biasa. Ibu bangun jam berapa, tidur jam berapa nih kalau kayak gini nih? Bangun jam 4 itu, tidur paling jam 11 malam. Oh gitu, terus menyiapkan untuk yang kayak gini-gini ya. Oke. Bu, Ibu juga bagian dari DWP. Iya. DWP KJR Indonesia ya. Adakah Ibu juga merasakan dukungan-dukungan katanya dengan bisnis atau usaha Ibu dari DWP? Iya. DWP setiap pertemuan mereka pesan makanan ke kami. Kadang ada beberapa orang lah giliran. Oh, dukungannya seperti itu. Iya. Lalu sesama, katakanlah tadi Ibu sebutkan sesama asosiasi atau sesama teman-teman yang usahanya sama di bidang makanan, apakah itu juga bisa ada saling bekerja sama, misalkan bumbu dong ada di sini atau seperti apa gitu, ada nggak itu? Banyak sekali. Bukan masalah bumbu, kadang ya bukan masalah bumbu, masalah prosedur ini saya ada masalah selalu saya tanya sama mereka. Kami selalu kompak saling berbagi. Kadang mereka juga yang nggak biasa masakan mereka masakan, walaupun masakan Indonesia kadang mereka beli ke sini juga. Oke. Ada lagi mungkin yang Ibu ingin sampaikan supaya yang lain yang punya atau yang kepingin memulai usaha itu tidak patah semangat, bisa punya semangat seperti Ibu? Berdoa, bersyukur, pokoknya harus semangat itu. Ya. Saya terus terang kagum, kita kan semua ini perempuan, banyak hal yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai perempuan baik itu kita harus menyiapkan segala sesuatu untuk di rumah, ya pastinya juga mendampingi suami atau melayani suami dan lain sebagainya. Tetapi keinginan kita untuk eksis, untuk kemudian melakukan sesuatu sesuai dengan talenta yang ada di dalam diri kita, itu adalah luar biasa. Saya terus terang juga kagum karena Ibu ada di luar gitu ya, ada di luar negeri, orang Indonesia ada di luar negeri, tapi begitu punya semangat yang besar, percaya diri untuk berusaha, dan ternyata dibuktikan dari yang kecil sampai bisa punya ruko seperti ini, itu hal yang luar biasa. Selamat ya Bu ya, jangan pernah patah semangat lagi. Dan yang pasti sampaikan semua kemampuan Ibu, kesaksian atau pengalaman Ibu sharingkan ke yang lain, mungkin terutama di anggota DWP setidaknya mereka-mereka yang ingin berusaha atau bagaimana, itu bisa mencontoh kepada Ibu Lis yang sudah berhasil seperti ini. Jangan pernah berhenti untuk sampaikan itu, karena ketika Ibu banyak ceritakan, Ibu banyak berbagi, secara tidak langsung itu juga Ibu akan tumbuh semangatnya dan itu akan memancarkan kepada yang lain. Ya Bu ya, sukses untuk Ibu, selamat, sukses selalu.